Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa benar ini dengan kelas 11 IPS 4? Hari ini kita akan belajar tentang geografi ya, terutama angin puting beliung. Sebelumnya, Bapak bakal absen dulu. Yang pertama, Mas Ahmad Saiful Mujib. Pak. Ya. Dua, Mbak Anissa Wildiani. Hadir, Pak. Yang ketiga, Mbak Farah Fadila. Hadir, Pak. Keempat, Mbak Farah Nur Fadila. Hadir. Dan kelima, Mbak Lydia Rizky. Hadir. Ya, kelima ada Mbak Mesa Aulia Dewi. Hadir. Ya, yang keenam ada Mas Mufti Hasan. Hadir. Yang ketujuh ada Mbak Fali Widyasuti. Hadir, Pak. Ya. Mengenai materi pada hari ini, pada kita berdoa menurut kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mitigasi bencana dan bla bla bla, banyak sekali tentang kebencanaan ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang angin puting beliung. Sebelumnya, apakah di sini pernah mendengar tentang angin puting beliung? Benar. Apa itu angin puting beliung menurut Mbak Farah Nur Fadila? Menurut Mbak Farah apa? Sebutkan saja, asal aja. Angin yang berputar-putar. Ya. Menurut Mas Mufti gimana Mas? Angin puting beliung itu seperti apa? Angin yang sangat kencang dan berputar-putar. Ya. Betul sekali jawaban dari Mbak Farah Nur Fadila dan Mas Mufti. Angin puting beliung akan terjadi dikala ya, kita lihat dulu videonya. Berikut ini adalah video tentang animasi waspada puting beliung yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat menonton. Ya, bisa dibaca. Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Coba bisa bayangkan nggak kecepatan 120 km per jam itu seperti apa? Nah, seperti kereta ya, naik kereta ya. Kalau biasanya Mas Saiful naik motor tuh paling kencang berapa Mas? 100 ya? Waduh. Ya itu hampir mendekati kecepatan angin puting beliung sendiri itu. Ya, bisa disimak lagi. Angele. Ya, ciri atau tanda dari angin puting beliung itu yang pertama mungkin akan terjadi gumpalan di awan gelap dan besar serta tinggi. Ciri-cirinya hampir sama seperti akan terjadinya turun hujan. Ya. Mbak Anissa Wildiani bisa dibacakan? Apa yang harus dilakukan saat puting beliung terjadi? Ya, menurut Mbak Anissa gimana? Apa yang akan dilakukan ketika angin puting beliung? Menurut Mbak Anissa sendiri? Mencari tempat yang aman. Ya. Menjauhi pusaran angin. Ya betul. Terus kemudian? Masuk ke dalam rumah. Ya. Jawabannya betul sekali. Lebih tepatnya jawabannya seperti ini. Amankan barang-barang ke tempat yang aman hempasan angin kencang. Ya, jawaban Mbak Anissa benar, masuk ke dalam rumah.
amankan dokumen ataupun barang-barang berharga yang kalian miliki ke dalam rumah, karena angin itu yang tadi kita baca, angin puting beliung itu berkecepatan 120 km per jam, yang mana dapat membuyarkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pohon ataupun benda-benda yang gampang terbang. Kunci itu. Ya, itulah video tentang animasi waspada puting beliung. Kita masuk kembali ke materi ya. Pembahasan, masuk ke pembahasan ya. Kita bakal mempelajari tentang 5 subbab. Yang pertama ada jenis-jenis angin puting beliung. Yang kedua ada proses terjadinya angin puting beliung. Yang ketiga ciri-ciri angin puting beliung. Yang keempat ada dampak angin puting beliung. Dan yang kelima adalah cara aman terhindar angin puting beliung. Ya, kita akan membahas tentang abstraknya terlebih dahulu. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam yang tadi kita telah lihat di video YouTube tadi. Atau lebih angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Ada yang tahu daerah khatulistiwa di Indonesia itu di mana? Ada yang tahu tempat atau daerah khatulistiwa di Indonesia tepatnya di mana? Di Pulau Jawa. Di Kalimantan. Selanjutnya bencana puting beliung ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin puting beliung yang bergerak dari lautan dapat mengadu air laut di bawahnya dan pusat menyebabkan gelombang besar atau badai. Di pusat badai, mata angin yang bertekanan rendah akan membentuk kubah air yang tinggi. Kubah air ini akan menjadi banjir bila badai menghantam daratan. Ya, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu jenis-jenis angin puting beliung. Banyak jenis dan bentuk dari angin puting beliung ini. Di antaranya adalah yang pertama bentuk tali. Dapat dilihat di PowerPoint ya, mungkin kecil seperti ini karena bentuknya seperti tali. Jadi bayangkan saja sebuah angin yang paling nafik atau bisa kita sebut dengan tali, itu adalah angin puting beliung yang paling ramping dan paling umum, dan kita bisa sebut adalah tornado tali. Namun jika berlangsung angin puting beliung ini berlangsung cukup lama, maka bentuknya akan semakin besar. Yang kedua adalah bentuk kerucut. Angin puting beliung berbentuk kerucut ini paling sering ditemui seperti di beberapa kawasan Amerika. Jika jenis tornado ini datang, maka angin menghancurkan semua benda di sekitarnya karena bentuknya lebar. Kita telah mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya angin puting beliung, dampaknya juga sudah. Kemudian kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi proses. Silakan, ini individu ya, bagi kalian semua, silakan menulis jawaban kalian masing-masing di selebar kertas ini. Nanti setelah ditulis jawabannya, nanti akan saya tunjuk salah satu.
Ya, silakan bisa dijawab, bisa searching di HP ataupun laptop yang kalian punya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya Pak. Keliling lah kau nih nawari. Hah? Ya, waktunya sudah selesai ya. Bapak bakal tunjuk salah satu. Untuk jawab pertanyaan yang pertama, silakan Mas Mufti jawab. Oke. Yang itu angin merupakan pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke rendah. Proses terjadinya angin karena adanya perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda. Perbedaan tekanan udara ini akan mengakibatkan terjadinya gerakan udara dari daerah yang tekanan udaranya lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Baik, jawabannya cukup sempurna ya, dari tepuk buat selanjutnya, untuk soal yang kedua, mengapa angin sangat kencang, akan dijawab oleh Mbak Lydia. Silakan. Baik Pak, izin menjawab. Angin kencang adalah angin yang dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah, memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Sudah Pak. Udah, itu saja. Ya, terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan buat Mbak Lydia. Ya, tibalah pada akhir pertemuan pada kali ini tentang angin puting beliung. Ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya angin puting beliung adalah suatu bencana alam, yang mana angin puting beliung itu dapat memporak-porandakan keadaan sekitarnya karena kecepatannya cukup besar. Berapa tadi? 120 km per jam ya. Ya, karena cukup kencang, angin tersebut dapat memporak-porandakan apa yang dilewatinya. Iya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu dengan minggu selanjutnya dengan materi yang baru kita akan pelajari. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.